Wah, ini banyak ada warga negara asing di sini juga ya. Mereka tahu juga nanti kita punya rahasia-rahasia itu. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia lah, belum bisa ya. Nggak apa-apa, jangan diterjemahkan ya. Biar dia meraba-raba aja tuh. Dia berharap dia ngerti. Nanti dia catat-catat tuh. Briket, arang. Apa itu arang? Nanti dia buka chat GPT. Gokil guys, siapa bilang presiden cuma duduk di balik meja? Lihat nih, aksi Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung mengemudikan alat pemanen jagung canggih di Tuban, Jawa Timur. Langkah nyata ini bukan sekedar simbolis, tapi jadi pesan kuat kalau Indonesia sudah masuk ke era modernisasi pertanian besar-besaran. Panen raya kali ini benar-benar masif guys. Ada 180.000 hektar lebih lahan yang dipanen serentak dengan potensi hasil 1,2 juta ton jagung. Ditambah lagi, stok beras kita di Bulog tembus 5,3 juta ton. Ini rekor sejarah yang bikin ketahanan pangan kita berada di posisi yang sangat aman. Tapi yang paling menarik justru momen-momen di dalam pidatonya. Pak Prabowo sempat throwback ke masa beliau jadi komandan tempur. Kata beliau, kalau mau berangkat operasi, yang dicek pertama itu bukan peluru, tapi beras. Karena menurut beliau, tentara sejago apapun kalau gak makan ya pasti lemes juga. Beliau juga bahas soal inovasi keren, yaitu briket arang dari tongkol jagung. Pak Prabowo menyebutnya sebagai miracle atau keajaiban. Sambil bercanda, beliau minta tamu-tamu asing jangan sampai tahu rahasia ini supaya gak dicontek haha. Ini luar biasa, maaf. Briket arang dari tongkol ini nanti, ya saya setuju, miracle ini, ya. Orang lain boleh tegang. Wah, ini banyak ada warga negara asing di sini juga ya. Mereka tahu juga nanti kita punya rahasia-rahasia itu. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia lah, belum bisa ya. Nggak apa-apa, jangan diterjemahkan ya. Biar dia meraba-raba aja tuh. Dia berharap dia ngerti. Nanti dia catat-catat tuh. Briket, arang. Apa itu arang? Nanti dia buka chat GPT. Aku keliru juga undang-undang mereka. Dia tahu nanti temuan-temuan kita ya. Wis, nggak apa-apa. Demi kemanusiaan, kau boleh nyontek dari Indonesia. Gak cuma itu, beliau juga terang-terangan puji kinerja timnya yang kerja super cepat. Target 4 tahun, ternyata 1 tahun sudah beres. Kemudian, kabar paling mengembirakan buat para petani, harga pupuk turun 20%, dan Indonesia sudah mulai ekspor pupuk ke luar negeri. Ini bukti kalau swasembada pangan bukan cuma mimpi lagi. Nah, buat kalian yang pengen denger langsung gaya pidato Pak Prabowo yang penuh optimisme dan strategi kedaulatan pangan ini, pantengin terus video ini dan simak pidato Presiden Prabowo Subianto selengkapnya. Saudara-saudara, kenapa saya dekat dengan petani? Karena saya dulu komandan pasukan tempur. Kita kalau mau berangkat operasi tempur, yang kita cek bukan peluru. Kita cek peluru, tapi kita cek dulu. Ada beras nggak? Kalau ada beras kita hitung, berasnya kuat untuk berapa hari. Kalau berasnya untuk 5 hari, ya 5 hari kita operasi. Kalau berasnya 14 hari, 14 hari kita operasi. Bayangkan saudara-saudara, kalau nggak ada beras. Kalau nggak ada beras, tentara itu juga susah dia beroperasi. Makanya di tentara kita diajarkan survival.
Kalau nggak ada makanan, kita harus cari makanan sendiri. Ya. Dan sejarah bangsa mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita perang kemerdekaan, dulu itu nggak ada APBN. Ya, nggak ada APBN. Tentara nggak ada gajinya. Polisi nggak ada gajinya. Ya. Nggak ada surat keputusan. Ya kan? Jadi ada enaknya juga dulu ya. Kita kalau lagi semangat kumpulin anak buah, kasih pangkat ke diri kita sendiri, kan begitu. Aku pantasnya jadi kolonel. Tahu-tahu diturunin besok harinya. Saudara-saudara, waktu itu para petani yang dukung tentara dan polisi. Sewaktu saya masih muda, sekarang sih jiwanya masih muda. Tapi dulu waktu saya masih usia muda sebagai letnan, bahkan sebagai taruna, kalau saya latihan di kampung-kampung, rakyat desa, rakyat kampung keluar memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Padahal mereka hidupnya sangat susah. Mereka punya pisang-pisang dikasih. Mereka punya ubi-ubi dikasih. Mereka punya tiwul, ya tiwul dikasih. Tiwul itu makanan Jawa Tengah, Banyumas. Di sini ada tiwul, Jawa Timur. Hah? Ada? Namanya tiwul juga ya? Dari singkong. Jadi itulah sejarah bagaimana saya semakin sadar waktu itu pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara. Karena itu setiap mereka yang ingin untuk melihat negara dan bangsa kita langgeng harus fokus dan memperhatikan masalah pangan ini. Karena itu saya terima kasih tim pertanian, tim pangan saya sangat baik, sangat kuat. Ya, dipimpin Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan, Bulog, Agrinas semuanya, dan didukung oleh Panglima TNI, didukung oleh Kapolri jajarannya. Dan saya katakan bahwa TNI kita, tentara kita adalah tentara rakyat. Dan polisi kita adalah polisi rakyat. Kita bukan hanya tentara profesional. Ya, profesional penting dari segi kemampuannya. Kita tidak semata-mata polisi profesional. Saudara-saudara para Bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat. Harus sangat dekat dengan rakyat. Tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak. Dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri di tingkat lapangan. Jadi saya hari ini sangat gembira diundang di tempat ini. Saya melihat peran Polri luar biasa, dan di sini saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan. Kalau bagus, ya kita harus akui bagus. Kalau baik, kita akui baik. Dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik, berarti pemimpinnya baik. Iya kan? Kalau tim kesebelasan sepak bola, kalau menang, iya.
manajernya baik, ya kan? Pelatihnya baik, kapten kesebelasannya baik, benar nggak? Kontrak diperpanjang, benar kan? Kalau nggak beres copot, sederhana, benar nggak? Ini namanya hidup, saudara-saudara. Jadi jangan kau pingin jadi kapten kesebelasan sepak bola, kalah, pingin diperpanjang terus, ya enggak. Menteri Pertanian umpamanya, iya kan? Kalau nggak bisa swasembada pangan, ya ternyata saya kasih target 4 tahun, 1 tahun bisa. Waduh. Bingung saya. Akhirnya terpaksa saya kasih bintang jasa utama, ya. Kasih bintang, bukan hari pahlawan, bukan 17 Agustus, kasih bintang. Kalau dia berhasil tahun ini lagi, gimana gue kasih bintang lagi, ya kan? Bintang kelas apa lagi lah, waduh ini. Ternyata saya lihat Polri ini berprestasi. Kapolri belum pernah menerima bintang Mahaputra, belum ya? Nanti Presiden Prabowo yang kasih bintang. Panglima TNI juga belum terima juga kau. Presiden Prabowo memberi. Jadi ini takdir yang belum aku yang berikan, iya kan? Tapi capeknya juga yang nggak beres-beres, gue yang harus beresin juga nih, saudara-saudara. Jadi ya itu namanya hukum bernegara, hukum organisasi. Berhasil, komandannya bagus. Waktu di pertempuran, ya, di sejarah, banyak sejarah, termasuk sejarah Indonesia. Waktu perang dulu, batalion-batalion tuh ya ada nomornya ada. Tapi dulu terkenalnya itu komandannya. Batalion Sarwa Edi. Kompi Sarwa Edi, Batalion Ahmad Yani, Batalion Kemal Idris. Dulu begitu, ya. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, copot. Ini saya lihat Pak Listio ini berhasil, ya gimana? Aku mau ngomong apa, ya kan? MBG aku lihat hebat, paling bersih, tertib. Ini bukan saya sok muji-muji loh. Aku pelit juga tuh kalau kasih penghargaan. Tapi saya ingin objektif. Habis itu jagung. 2 kali ya kau undang saya panen raya. 3 kali. Udah 3 kali, ketiga ini. Habis itu ada pameran stand-stand itu, ya kan? Dan ada selalu bukti inovasi. Ya, bagaimana? Saya gembira. Bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi. Negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang. Kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri. Terima kasih polisi RI. Kalian sering dicaci maki. Sedikit-sedikit Polri begini, Polri begitu. Benar nggak? Minta reform, ya kan? Tapi kalian sekarang buktikan. Ini saya bukan memuji-muji sekali lagi, tapi benar. Di tengah krisis, Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu. Karena kalian dekat sama rakyat. Kalian dekat sama kampus. Kalian dekat sama insinyur, sarjana-sarjana itu. Makanya kalian tahu, ini luar biasa. Maaf, berikat
arang dari tongkol ini nanti, ya saya setuju, miracle ini, ya. Orang lain boleh tegang, wah ini banyak ada warga negara asing di sini juga, ya. Mereka tahu juga nanti kita punya rahasia-rahasia itu. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia lah, belum bisa ya. Nggak apa-apa, jangan diterjemahkan ya. Biar dia meraba-raba aja tuh. Dia berharap dia ngerti. Nanti dia catat-catat tuh. Briket. Arang. Apa itu arang? Nanti dia buka chat GPT. Aku keliru juga undang-undang mereka. Dia tahu nanti temuan-temuan kita ya. Wis nggak apa-apa. Demi kemanusiaan, kau boleh nyontek dari Indonesia. Saya senang. Saya lihat pemipil, saya lihat pengering mobil luar biasa. Terima kasih, saudara-saudara. Ini pekerjaan, prestasi, pengabdian yang strategis. Saya tidak main-main. Pangan adalah strategis. Apapun yang kau buat untuk mengamankan dan meningkatkan produksi pangan kita, itu berarti Anda mengamankan masa depan kita, kedaulatan kita. Saudara-saudara. Tadi juga pupuk dari batu bara. Ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Pupuk kalori rendah, kita bisa bikin batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. Luar biasa. Nanti ini campur dengan yang NPK yang kita ya biasa, kalau bisa dengan yang inovatif juga dari nabati, ya kan? Pupuk dari nabati. Apa namanya? Organik. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat, saudara. Dan saya minta ini ya, diimplementasi. Konsep, temuan, bagus. Kalau tidak bisa kita wujudkan, nah itu kuncinya di situ. Tadi kita baru resmikan Koperasi Merah Putih. Nanti ini bisa dimanfaatkan. Koperasi Merah Putih bisa menyalurkan tadi arang briket dari tongkol, bisa juga nanti menyalurkan pupuk dari batu bara dan sebagainya. Ya. Kuncinya kita harus beri bahan yang penting untuk rakyat dengan harga semurah-murahnya. Semurah-murahnya. Supaya rakyat kita daya belinya meningkat, kehidupannya lebih baik, ya, kualitas hidupnya lebih baik. Kita bertekad untuk memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita bangun sekolah rakyat. Kalau tidak salah di Tuban sudah ada sekolah rakyat. Akan kita tingkatkan jumlahnya dan kemampuannya. Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah terintegrasi. Dan semua sekolah akan kita perbaiki dan semua ruang kelas akan kita memberi layar-layar digital yang paling mutakhir. Supaya ilmu nanti seluruh desa, seluruh rakyat Indonesia kemampuannya sama. Akses terhadap ilmunya sama. Di ujung paling terluar atau di kota yang paling besar. MBG akan kita teruskan. Tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan. Karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman,
aman karbohidrat, aman protein, aman ternak, jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan. Saya kira itu dari saya. Ya, saya 3 kali hari ini. Saya kira cukup pesan-pesan saya tersampaikan. Terima kasih Kepolisian Indonesia, terima kasih prestasimu, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan, ditambah yang 18 sudah kau bangun, luar biasa. Launching operasional 166 SPPG baru, juga terima kasih. Sehingga saudara nanti akan berperan penting. Totalnya nanti 1.500 SPPG. Saya kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu-tunggu kan ini kan, wassalamualaikum. Kalau belum ada wassalam belum selesai itu. Jadi kalau sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, semua tuh, oh ini udah selesai. Benar. Tapi belum selesai total kan? Belum. Mau lanjut? Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Selesai. Selanjutnya Baru senyum itu bupati-bupati, ya berarti udah selesai. Presiden nggak minum kopi, jadi udah selesai itu. Terima kasih.